Bab 5. Jas. Pikiran Agil menjadi liar. Otaknya dibuat ngawur setelah mendengar desahan dari Tante Meli yang begitu meresap sampai ke ubun-ubun kepalanya. Duh, gini hidup sendiri tuh. Coba kalau saya punya istri, pasti gak bakal kesepian. Gumamnya sembari menatap langit-langit plafon kamar kosnya. Tangannya meraih bantal guling, lalu dengan perasaan gundah gulana ia menarik selimut dikasih oleh John Roo yang udah duluan terlelap tidur. Pagi pun telah tiba, Agil yang tidur hampir jam 1 malam. Ia pun terbangun jam 9 pagi. Dengan pandangannya yang masih samar-samar, ia tidak melihat John Roo pagi itu. Cuma tertulis lembar kertas yang berada tidak jauh dari tempat tidur. Lebih tepatnya di atas bantal. Agil pun membacanya yang isinya. Wah, saya berangkat kerja. Kalau mau makan, masak nasi aja di Magicom. Beras dan mie instan, ambil aja di dalam lemari. Hari ini, saya mau lembur sampai jam 11 malam. John Roo. Begitulah isi tulisan yang Agil baca di dalam hatinya. Untungnya Agil ini seorang pria yang mandiri. Ia sudah terbiasa menanak nasi dan menyiapkan apa-apa sendiri. Karena kebiasaannya waktu dia tinggal di kampung bersama Om Rizwan. Agil ini menjadi pribadi yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Karena waktu kelas 1 SMP, ia sudah ditinggal mati sama kedua orang tuanya hingga membuat dirinya depresi. Cuman untung saja ada Om Rizwan sebagai pamannya, yang mengurus dia hingga sekarang. Namun yang namanya kasih sayang orang tua tetaplah beda. Meskipun Agil ini sudah dianggap anaknya sama Om Rizwan, tetapi rasanya tidak sama seperti disayangi orang tua kandungnya. Ditambah istrinya Om Rizwan selalu ngomel kalau Agil tidak membantunya berjualan. Itulah salah satu alasan Agil memilih merantau ke Jakarta. Benar-benar di Jakarta udah panas. Sumpek lagi. Ketus Agil sembari membersihkan beras dengan air. Kemudian setelah bersih, ia masukkan ke dalam Magicom yang masih baru, karena John Roo jarang masak di rumah. Agil tidak lupa mencuci muka sambil menggosok gigi. Di sela-sela lagi menunggu nasi matang, Agil pun memberanikan diri untuk mencari warung ke depan, karena ia sangat kecanduan kopi hitam dan rokok. Ada uang sisa 20.000 lagi nih. Mudah-mudahan cukup untuk membeli kopi hitam sama rokok surya separuh. Cicitnya sembari menurunin tangga berniat untuk cari warung terdekat. Pas Agil mau jalan ke warung, tiba-tiba Tante Meli memanggil dari dalam rumahnya. Agil! Teriak Tante Meli seolah-olah akrab memanggil namanya. Tante, manggil saya barusan. Sahut Agil menoleh ke arah Tante Meli yang lagi berdiri di depan pintu rumahnya. Iya kamu, sini sebentar. Jawab Tante Meli melambaikan tangannya. Agil pun mendekat dengan perasaan yang was-was. Duh, mau ngapain ya? Tiba-tiba dia memanggilku. Gumamnya sembari berjalan tertunduk malu. Gil, kamu bisa benerin setrikaan saya gak? Soalnya kabelnya putus. Tadi pagi sih udah dicek sama si John Roo. Cuman dia gak bisa. Kata dia kamu bisa Gil benerin ini. Bener gak? Tanya Tante Meli sembari menyodorkan setrikaan yang kabelnya putus dan lama untuk panasnya. Pagi itu Tante Meli hanya mengenakan dasar selutut. Ia seperti lupa tidak memakai bra yang Agil taksir ukuran cupnya kira-kira 36B. Puting tetenya sejempol kaki. Dan diameter lingkaran yang itemnya serasa mirip tameng Captain America. Apalagi pas lagi membungkuk, sangat jelas terlihat oleh Agil yang mau benerin setrikaannya. Saya coba betulin ya, Tanti. Ucap Agil matanya terfokus kepada belahan dada milik Tante Meli. Agil ini sedikitnya ngerti tentang dunia elektronik, karena waktu ia sekolah SMA, ngambil jurusan elektronik, walaupun pengetahuannya agak buruk karena sering bolos sekolah. Cuman kalau untuk benerin setrikaan mah, bukan masalah sulit bagi Agil. Mau di dalam benerinya? Atau di luar saja, Gil? Tanya Tante Meli, yang memperhatikan Agil lagi membongkar setrikaannya. Di sini aja Tante, lagian di dalam panas. Oh iya, Om Suryo kemana Tante? Kok gak kelihatan? Seru Agil mencoba akrab dengan Tante Meli. Dia masih tidur. Bangunnya jam 12 siang. Oh iya, kamu mau ngopi apa? Biar saya bikinin. Gil.
Sahut Tante Meli. Oh, kopi hitam saja. Celetuk Agil. Oke, sebentar ya. Saya bikinin dulu. Timpal Tante Meli sambil membalikan badannya. Sangat jelas, terlihat badi gemoy Tante Meli di hadapan Agil. Sampai-sampai matanya tidak berkedip. Melihat daster yang tengah dipakai Tante Meli itu sedikit transparan dan menjunjung ke atas hingga terlihat oleh Agil. Warna CD yang lagi ia kenakan, yang berwarna pink. Ia jalan sambil bokongnya berlenggak-lenggok, mirip entok di sawah, hehe. Coba aja, saya bisa mendekapnya dari belakang. Ah! Gumam Agil menggelengkan kepalanya, sambil menelan air liurnya sendiri, saking terpananya melihat tubuh gemoy Tante Meli. Tidak butuh waktu lama bagi Agil untuk memperbaiki setrikaan Tante Meli. Ia kemudian memanggil Tante Meli yang tengah merebus air untuk bikin kopi buat Agil. Tanti! Teriak Agil dari luar, ia mau ngasih tahu bahwa setrikaannya sudah selesai diperbaiki. Iya, sebentar Gil. Sahut Tante Meli dari dalam. Kemudian ia keluar sambil membawa secangkir kopi hitam yang masih panas buat Agil. Tante, ini setrikaannya sudah diperbaiki. Ucap Agil sambil menyodorkan setrikaannya yang berada di genggamnya. Waduh, kok cepet amat Gil? Emang apanya yang rusak? Tanya Tante Meli seolah ia tidak percaya, dan coba mengetesnya. Kabel dalamnya ada yang putus. Tante, mudah-mudahan sekarang mah bisa awet. Asal jangan digulung aja kabel setrikaannya. Tutur Agil sambil merapikan kembali obeng dan gunting yang ia pakai. Iya loh, beneran berfungsi lagi. Hebat ya kamu, Gil. Ujar Tante Meli sedikit memuji Agil. Berkat keterampilan yang ia miliki, Tante Meli pun ngasih imbalan uang 50.000 untuk Agil. Jangan Tante, saya ikhlas kok. Ucap Agil menolaknya setelah dikasih uang sama Tante Meli. Padahal dalam hatinya butuh sekali uang itu buat beli rokok. Cuman gengsi bagi Agil menerimanya. GPP terima aja Gil. Buat jajan kamu. BTW, makasih ya. Tante masuk dulu mau mandi. Soalnya gerah nih. Sahut Tante Meli sambil mengusap keringat di lehernya hingga membuat burungnya Agil terbangun. Haduh, lama-kelamaan bisa birahi juga nih burung. Untungnya lagi mabung. Gumamnya sambil tersenyum. Gil, itu kopinya bawa aja ke kamar kosmu ya. Celetuk Tante Meli dari dalam. Iya Tante, siap. Timpal Agil sembari membalikan badannya, ia bergegas untuk membeli rokok dan kopi buat nanti siang dan malam. Alhamdulillah, dapat rezeki 50.000. Cicitnya menghela nafas lega. Ia langsung membeli rokok Surya 12 sebungkus dan kopi hitam 1 renteng sampai uang yang dikasih Tante Meli itu habis dalam sekejap. Oh ya Bu, telurnya sekalian 2 ya. Ucap Agil yang kelupaan. Setelah beres belanja, Agil pun kembali ke atas kamar kosnya, sambil membawa secangkir kopi yang diseduhi. Sama Tante Meli.